Salam dalam kasih Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Dengan senang hati, saya Pendeta Helen Aramada Setio Putri menemani saudara dalam Sapaan Gembala hari ini dengan tema The Finishing Kick. Apa itu? Sebelum masuk lebih lanjut dalam perenungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh mendapatkan sapaan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjelaskan di dalam hati kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengar dan renungkan, dapat kami hidupi di dalam peristiwa-peristiwa yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga keterbatasan kami tidak menjadi penghambat bagi kami untuk menerima sabda-Mu. Ini kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ayat yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Sebuah kalimat pendek namun sungguh menegur kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita, The Finishing Kick. Meskipun bukan seorang penggemar olahraga sepak bola, izinkan saya menggunakan gambaran ini. Seringkah saudara melihat sebuah tim sepak bola mencetak angka bukan dengan tendangan tunggal? Seorang pemain sudah menendang bola ke arah gawang, namun masih kurang dekat. Lalu segera dilanjutkan oleh pemain yang lain, yang menendang bola itu lagi atau menyundul dengan kepalanya. Namun masih belum juga tepat sasaran. Dan ada satu pemain lagi yang dengan cepat melakukan sebuah gerakan lain yang membuat bola itu pada akhirnya masuk ke gawang. Gol! Satu angka bertambah. Gerakan terakhir terhadap bola itu, entah berupa tendangan atau sundulan kepala, yang membuatnya masuk ke gawang. Itu yang kita tunjuk di sini sebagai the finishing kick. Sentuhan terakhir yang menyempurnakan sebuah usaha. Demikian juga misalnya dengan permainan bola basket. Saat bola ditembakkan ke arah ring dan tidak satu kali masuk, lalu pemain lain di tim yang sama menangkapnya dan segera menembakkannya lagi ke arah ring hingga mencetak angka. Gerakan terakhir yang mencetak skor atau angka bagi tim itu juga gambaran istilah the finishing kick. Jadi istilah ini tidak selalu secara harafiah berarti tendangan kaki atau kick itu, melainkan bisa berupa apapun sentuhan terakhir yang membuat sebuah usaha itu tereksekusi dengan sempurna, berhasil. Nah saudara, ternyata bukan hanya dalam dunia olahraga kita menemukan pentingnya the finishing kick. Sentuhan terakhir yang membuat sesuatu terlaksana atau terselesaikan dengan baik. Dalam setiap keputusan hidup kita pun kita temukan tantangan ini. Familiarkah saudara dengan kondisi semacam ini? Saat kita tergerak melakukan sesuatu yang baik, mungkin setelah mendengar firman, atau mengikuti seminar, atau karena membaca buku, atau melihat peristiwa tertentu, tapi dorongan itu masih belum membuat kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita ingin melakukan hal baik itu, tapi itu masih sebatas niat hati. Tetap belum kita lakukan, meski kita tahu harus kita lakukan. Mungkin karena kita merasa masih ada banyak waktu, atau kita merasa itu belum menjadi prioritas utama kita, atau karena belum banyak orang lain yang juga melakukannya, atau karena berbagai sebab yang lain. Kita masih butuh sesuatu yang menjadi the finishing kick, yang membuat kita benar-benar melakukan niat itu. Tapi bayangkan jika situasi-situasi ini yang terjadi. Misalnya, seorang yang saudara sedang ingin dekati, ternyata mulai didekati oleh teman saudara. Maka saudara tidak akan menunda lagi untuk segera berusaha mendekatinya, sebelum terlambat keduluan teman itu mendapatkan hatinya. Saat kondisi pekerjaan utama kita semakin menurun, saudara tidak akan menunda lagi untuk menjadikan hobi saudara menjadi salah satu karya yang menghasilkan nafkah. Saat hasil dari laboratorium menunjukkan kadar tertentu dalam tubuh kita sudah jauh melebihi ambang batas normal, saudara akan segera menghentikan kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu.
atau mengubah kebiasaan tertentu yang selama ini berdampak buruk terhadap tubuh saudara. Atau saat seseorang mengungkapkan kata-kata penghakiman yang sangat menyakitkan hati kita, lalu dengan tekad yang sangat tinggi kita berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik, demi untuk membuktikan bahwa kita tidaklah seperti yang dituduhkan orang itu. Semua kondisi itu seolah mendesak kita untuk segera melakukan niat yang selama ini ada di kepala kita namun belum kunjung kita lakukan. Kondisi-kondisi itu bisa mendorong kita, bahkan mendesak kita sedemikian rupa untuk melakukan the finishing kick, untuk menggolkan niat baik kita itu menjadi kenyataan. Tapi pertanyaannya, apakah memang kondisi-kondisi yang mendesak di sekitar kita itu yang selalu menjadi pemicu finishing kick kita untuk melakukan sesuatu yang baik? Kalau kondisi belum tampak gawat darurat, masihkah kita leluasa untuk menunda dan menunda lagi melakukan niat baik kita? Perkataan Tuhan Yesus yang kita baca tadi menegur kita bahwa yang seharusnya menjadi satu hal yang paling memantapkan langkah kita untuk melakukan firman Tuhan, bahkan dengan segera melakukan niat baik tidak dengan menunda-nunda, adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang mendesak dan kita tidak punya pilihan lain. Bukan karena kita ikut-ikutan banyak orang yang sudah melakukan hal itu. Juga bukan karena kita yang sedang ingin saja melakukannya. Melainkan karena hati kita yang mengasihi Tuhan, dan kasih itulah yang mendorong, menginspirasi, menyemangati, memberi daya, sehingga kita tak lagi berpikir untuk menunda melakukan sesuatu yang baik itu. Saudara, kita perhatikan juga bahwa sejak masa perjanjian lama dalam berbagai peristiwa, Tuhan berkali-kali menyatakan bahwa Ia akan bersegera melakukan rencananya. Tuhan kita tidak menunda-nunda rencananya, dan Ia tidak menunda-nunda kebaikannya bagi umatnya. Kenapa? Karena kasih. Maka kita pun dipanggil untuk meresponi kasih Tuhan itu dengan tindakan kasih juga, berupa kesegeraan kita melakukan apa yang kita tahu baik untuk segera dilakukan. Sesuatu yang sedang Tuhan tunjukkan bagi kita untuk melakukannya. Mungkin kita punya banyak alasan untuk menundanya. Mungkin kita juga punya banyak tanda tanya, kegalauan, ketidaktahuan apa yang akan terjadi di depan sana kalau kita memulai langkah itu hari ini. Tapi, sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan hal tadi kepada para murid-Nya, Ia juga menyampaikan bahwa akan ada Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita. Maka saudara, mari segera temukan kekuatan untuk melakukan the finishing kick itu dalam kasih kita kepada Tuhan. Jangan tunda lagi, jangan biarkan semua itu tinggal hanya sebatas menjadi niat baik dalam pemikiran kita. Sebab niat baik saja tidak cukup. Kita dipanggil untuk melakukannya, menghidupinya segera. Bukankah sebuah ketaatan yang ditunda-tunda adalah sebuah ketidaktaatan? Mari segeralah mengampuni. Tuhan tahu itu berat bagi saudara, tapi Ia akan memampukan. Putuskan untuk segera mengampuni dan mulailah berproses untuk menyatakan pengampunan itu lewat pikiran, perasaan, kata, dan tindakan kita. Segeralah selesaikan tugas-tugas hari ini atau tugas-tugas yang masih menumpuk sejak kemarin-kemarin. Segeralah mewujudkan keinginan untuk ikut melayani. Segeralah menceritakan pengalaman iman saudara, bersaksi tentang kasih Tuhan. Ada banyak sesama kita yang menantikan kesaksian hidup anak-anak Tuhan yang akan menuntun mereka untuk juga hidup dalam iman. Segeralah menolong sesama yang sedang menantikan uluran kasih Tuhan melalui kita. Segeralah mengambil langkah pertama untuk bangkit dari keterpurukan, move on dari kegagalan, berusaha lagi dengan hati yang lapang dan mengandalkan Tuhan. Segeralah memperbaiki setiap relasi yang mulai hampa atau retak. Segeralah mengubah pola hidup kita menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih sesuai dengan apa yang kita doakan. Hal apapun
yang Tuhan gerakkan kita untuk melakukannya saat ini. Segeralah lakukan semua itu. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Sekarang. Jangan tunda lagi dan tidak perlu menunggu kondisi yang sangat terdesak untuk kita memulainya. Sebab kita memiliki satu dasar sekaligus dorongan yang paling kuat, yaitu kasih kita kepada Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik darinya. Tubuh, darahnya, seluruh hidupnya, bahkan juga kemenangan kebangkitannya. Tuhan mengasihi saudara amat dalam. Bukankah ini yang selalu kita perlukan untuk segera melakukan tindakan-tindakan kasih? Atau masihkah karya agung Allah ini kurang kuat bagi kita untuk bersegera melakukan kehendak-Nya? Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau yang mengenal setiap kerinduan kami untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Mengawali sebuah langkah yang baru. Memulai sebuah pembaruan hidup, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa menghalangi kami untuk bersegera melakukan semua itu. Tapi mulai hari ini, beri kami kemantapan hati untuk kami memulainya dengan segera. Tidak lagi banyak pertimbangan yang menjadi alasan menunda segala kebaikan itu. Tapi kami mau memulai itu semua karena kasih kami kepada Tuhan. Biarlah itu yang menjadi the finishing kick bagi kami. Sentuhan yang membuat kami betul-betul berniat dan mengupayakan sedemikian rupa untuk melakukan apa yang selama ini menjadi niatan baik kami. Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menjaga komitmen kami untuk setia sampai akhir. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, juga untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini. Tuhan, berkati kami, dan jadikan kami berkat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.